Ketika masih kecil, gak sulit buat kita ekspresiin apa yang terasa di tubuh. Pas lapar, ya kita nangis. Kita senyum, ketawa, dan lompat-lompat bentar. So where did it begin? Momen ketika kita mulai belajar kalau nangis itu ngerepotin. Momen pikiran kita mulai ambil alih, menahan dan memendam rasa yang muncul di tubuh. Supaya kita jadi anak baik. Hai, aku Agus dari In The Middle Space. Dalam video ini kita akan belajar dari anak kecil yang masih punya koneksi dekat dan bisa jujur dengan rasa di tubuh mereka sendiri, dan mengapa sulit untuk kita sekarang bisa seperti itu lagi. Kalau kita perhatiin anak kecil yang usianya mungkin 3 atau 4 tahun, mereka tuh bisa jujur banget loh sama tubuh mereka sendiri. Mereka bisa bilang hal-hal kayak, perut aku kayak ada kupu-kupu yang lagi terbang-terbang. Atau aku rasanya kayak ada semut-semut di tenggorokan aku. Dan mungkin deskripsi mereka terdengar agak aneh, agak lucu. Tapi sebenarnya anak-anak ini sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka itu menjalin komunikasi yang intim dengan tubuh mereka sendiri. Mereka bisa merasakan, mengenali, dan mengekspresikan apa yang terjadi di dalam diri mereka dengan jujur, dengan simple, dan apa adanya. Dan yang lebih keren lagi dari mereka adalah mereka tuh merasa bebas untuk melakukan apa aja, walaupun kelihatan aneh, hal-hal yang bisa membuat sistem saraf mereka merasa aman dan nyaman. Mereka nggak masalah muter-muter badannya, lompat-lompat di tempat, ngeremes boneka, atau mungkin baringan di lantai yang dingin. Jadi mereka nggak peduli apakah itu terlihat aneh atau nggak normal, tapi ketika tubuh mereka butuh sesuatu, mereka mendengarkan dan mengikuti. Jadi penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tuh memang secara alami memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami sinyal-sinyal internal tubuh mereka. Dan ini adalah kemampuan yang membantu mereka mengenali lapar, haus, capek, atau emosi yang muncul tapi dalam bentuk sensasi fisik. Dan ada satu pertanyaan di kepala aku yang membuat aku buat video ini. Kapan sih momen di mana kita mulai kehilangan koneksi dekat ini dengan tubuh kita sendiri? Untuk aku sendiri, ketika aku refleksi, rasanya sekolah jadi tempat yang penuh cerita buat aku. Aku selalu merasa aku adalah seorang late bloomer. Jadi waktu TK dan SD itu, untuk ukuran pria, aku selalu jadi yang paling pendek di kelas. Nah, jadi kan dulu banyak momen-momen harus berbaris sebelum masuk kelas atau lagi upacara, dan aku selalu harus berdiri paling depan. Walaupun saat itu aku nggak terlalu menerima bully dari orang lain, tapi dalam diri aku selalu merasa bahwa disitulah tempat aku, di paling depan itu. Aku selalu merasa tubuh aku di bawah standar, selalu ada rasa malu atau nggak nyaman yang muncul ketika kita harus mulai berbaris lagi. Dan aku ingat papa mama aku juga kasihan mungkin lihat aku ya. Akhirnya mereka cari-cari saran dari orang lain. Dan mereka tuh sampai ngerebusin aku ayam hitam yang ditim dengan obat Cina. Dan aku ingat ayamnya itu harus yang hitam banget, nggak boleh ada putih sedikit pun. Dan obatnya kalau nggak salah namanya Tianchi gitu ya. Dan aku ingat itu rasanya nggak enak banget, tapi tetap aku makan tiap minggu karena aku pengen banget bisa lebih tinggi badannya. Tapi yang aku sekarang ingat dari momen-momen itu adalah bagaimana kepercayaan itu mulai muncul, mulai tumbuh. Bahwa ada yang kurang dari tubuhku sendiri. Yang membuat koneksi dengan tubuh sendiri mulai berkurang sejak saat itu. Dan sekarang aku ingin ngajak kalian untuk jeda dan berefleksi sebentar. Kapan kamu mulai merasa nggak cukup di tubuhmu sendiri? Mungkin saat pertama kali seseorang berkomentar tentang bentuk tubuhmu. Mungkin saat kamu sering sakit dan disebutnya lemah. Atau mungkin saat kamu mulai mengerti ada standar tubuh tertentu dan kamu mulai membandingkan diri kamu dengan orang-orang lain. Kita coba duduk sebentar dan rasakan apa yang muncul. Nggak perlu dipikirkan terlalu keras, seringkali jawaban muncul dengan sendirinya. Jadi ini sesuatu yang cukup universal, aku rasa hampir semua dari kita mungkin mengalaminya, di mana kita mulai detach dari perasaan tubuh karena kita ingin menjadi anak yang baik, yang gak rewel, yang gak banyak ngeluh untuk orang tua dan keluarga kita. Kita mulai menganggap bahwa rasa gak nyaman itu hanyalah kalau kita sedang merasakan sakit
dan itu perlu segera diobati. Dan sensasi atau rasa selain itu, mereka nggak perlu kita dengarkan, nggak perlu kita perhatikan. Dan di sini ada riset tentang Adverse Childhood Experiences atau ACEs yang menunjukkan bahwa 66% orang mengalami setidaknya satu pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak. Dan salah satu cara tubuh melindungi diri adalah dengan memati rasakan sensasi-sensasi yang kurang nyaman. Jadi bahkan dari usia anak-anak kita sudah belajar bahwa untuk bertahan hidup, kita harus berhenti mengeluh ketika kita merasa nggak nyaman, untuk tidak menunjukkan kelemahan, untuk nggak terlalu sensitif, dan untuk harus menjadi kuat dan mandiri. Dan dalam proses ini seringkali kita kehilangan kemampuan untuk mendengarkan wisdom dari tubuh kita sendiri. Jadi ada penelitian menarik nih teman-teman yang disebut dengan limbic leap, bahwa ada sebuah periode transisi yang terjadi pada usia anak-anak sekitar usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun ini terjadi pertumbuhan sangat pesat di bagian amigdala otak kita yang membuat sistem alarm anak menjadi sangat sensitif. Jadi bayangkan seperti alarm rumah yang belum disetting dengan baik. Jadi bahkan ketika ada daun yang jatuh pun langsung berbunyi. Nah, tapi yang lebih menarik lagi adalah bahwa periode inilah yang seringkali menjadi awal dari disconnection yang kita alami dengan tubuh sendiri. Karena pada saat ini, sistem saraf kita sebagai anak sedang sangat hypersensitif dan mudah overwhelm, sehingga kita mulai belajar bahwa cara terbaik untuk kita bisa survive adalah dengan mematikan rasa-rasa sensasi yang gak nyaman di tubuh. Disinilah momen seorang anak mulai disconnect dengan body signals mereka sebagai sebuah mekanisme perlindungan. Dan Dr. Gabor Mate mengatakan, the attempt to escape from pain is what creates more pain. Ironisnya, upaya atau effort kita untuk menghindari ketidaknyamanan fisik dan emosional, justru itulah yang menciptakan disconnection yang lebih dalam dengan tubuh kita sendiri, dan juga menciptakan lebih banyak suffering dan rasa pain di diri kita. Aku punya cerita tentang keponakan aku. Walaupun seharusnya kita nggak milih-milih favorit, tapi jujur aku punya satu keponakan favorit namanya Halbert. Buat teman-teman yang follow sosial media aku pasti tahu kalau aku deket banget sama Halbert. Dan aku tuh banyak banget belajar dari nemenin dia dan memperhatikan dia dari kecil sampai sekarang dia udah usia 9 tahun. Oh, ternyata gini ya, ketika seorang anak tumbuh dengan tidak terlalu banyak rasa takut merepotkan orang lain, dan dia bisa menyampaikan apa yang diinginkannya dengan jujur dan apa adanya. Jadi aku ingat suatu kali aku bawa dia ke mall, dan sambil kita naik ke gedung parkir, dia kayaknya udah mulai mikir nih, kebayang pengen makan apa ya. Dan dia mulai bawel, repot ngebandingin dia lagi mau makan sushi atau nggak makan pizza. Lalu aku bilang ke dia, tapi kan kita makannya habis belanja kan, Bet? Dan di momen ini dia gemes banget. Dan dia bilang gini, kan dia panggil aku Q. Q, ini perut aku aja udah mulai bunyi-bunyi loh. Emang kamu tega ya? Mana boleh sih biarin anak kecil ngerasa lapar kayak gini? Dan di situ aku ngakak banget. Betapa polosnya dia, betapa dia nggak malu dan nggak mikir-mikir untuk menyampaikan ini, nggak takut ngerepotin. Tubuhnya bilang lapar, ya dia sampaikan ke caregiver dia. Very simple, dan aku rasa ini kemampuan yang sehat banget ya sebagai seorang anak-anak. Jadi anak-anak, terutama yang masih sangat kecil, bisa menjadi guru yang sangat baik buat kita belajar, observe tentang mindfulness dan juga body awareness. Kita bisa memperhatikan bagaimana seorang anak tuh bisa jujur dan apa adanya dengan kebutuhan tubuhnya, ketika lapar, ketika capek, ketika butuh pelukan. Seharusnya mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Seorang anak yang masih sangat kecil, dia tidak menahan emosi, mereka menangis ketika sedih, tertawa ketika senang, ngambek ketika frustasi. Jadi emosi ini bisa mengalir dan terekspresikan secara sangat natural. Dan juga kita bisa perhatikan bagaimana mereka bisa bergerak dengan intuitif. Mereka meregangkan badan ketika kaku, bergoyang dengan lepas ketika dengerin musik yang mereka suka, berlari-lari ketika mereka excited. Jadi tubuh mereka bebas mengikuti apa yang sedang diinginkannya pada saat itu. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah dewasa, bagaimana ya kita bisa memulihkan koneksi dengan tubuh kita sendiri?
Aku mau membahas satu poin bahwa healing seringkali terjadi melalui melalui hubungan dengan orang lain. Melalui koneksi yang konsisten dan attune dengan orang-orang yang kita anggap aman dan juga punya regulasi diri yang baik. Dan penting banget untuk kita menciptakan sense of safety, rasa aman untuk inner child kita. Ada anak kecil di dalam diri kita yang dulu begitu connected dengan tubuhnya, yang juga masih hidup di dalam diri kita, dan dia hanya butuh merasa aman untuk bisa muncul kembali. Dan kita bisa mungkin mencoba berbicara dengan lembut pada diri sendiri, memberikan izin untuk merasakan apa yang terasa di dalam tubuh, dan untuk enggak ngejudge sensasi atau emosi yang muncul, cukup kita sadari dan biarkan lewat. Dan juga menciptakan rutinitas di mana tubuh kita bisa merasa aman dan nyaman. Bessel van der Kolk, penulis The Body Keeps the Score, pernah bilang bahwa being able to feel safe with other people is probably the single most important aspect of mental health. Safe connections are fundamental to meaningful and satisfying lives. Setiap anak pantas merasa aman di tubuhnya sendiri. Tapi buat aku, kita yang sudah dewasa juga sangat butuh itu. Otak berpikir kita yang sudah lebih berkembang, bisa kita latih kesadarannya sehingga kita tetap bisa berfungsi di kehidupan dewasa ini dengan tetap menjaga koneksi erat dengan rasa dan kebutuhan tubuh sendiri. Tubuh kita telah setia menemani selama ini. Dia menyimpan begitu banyak cerita, pengalaman, dan tubuh kita juga selalu punya wisdom yang kita butuhkan setiap saat. Maybe it's time to listen. Tubuhmu memiliki begitu banyak cerita, dan terkadang mereka juga seperti seorang anak kecil yang hanya ingin ada orang aman yang memberikan perhatian dan mendengarkan mereka ngerocos, nggak berhenti, dan walaupun kadang nggak jelas. Tapi setelah mendapatkan perhatian itu, mereka akan merasakan lega. Jadi mari kita mulai lagi, mari kita belajar dari anak-anak, mari kita stay curious dan gak judgmental tentang apa yang tubuh kita rasakan dari momen ke momen. Our body is our home and it's time for us to come home. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Kami berusaha posting video baru seminggu sekali, bahasan menarik seperti video ini atau juga guided practice yang selaras. Jadi silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya dari kami. Terima kasih sudah hadir in the middle space.